Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya, karena tanpa terasa Allah sudah berikan kita kenikmatan lahir maupun batin, iman, Islam dan ihsan, dan juga nikmat panjang umur, sehat walafiat. Tanpa terasa kita diberikan umur panjang, dipertemukan dengan salah satu bulan mulia Ashurul Haram, yaitu Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan yang mulia dalam 12 bulan yang Allah ciptakan. Ada 4 bulan yang haram, 4 bulan mulia yang Allah sebutkan dalam Quran. Dzulqa'dah yang sedang kita jalani, yang sudah tinggal sepekan lagi. Kemudian Dzulhijjah, Muharram, satu lagi tersendiri di bulan Rajab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah satu dari beribu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang wajib kita syukuri. Apa yang Allah muliakan dan Rasulnya, maka kita pun juga harus memuliakannya. Karena Ramadan sudah Allah berikan kepada kita semuanya, Syawal sudah terlewati, Dzulqa'dah Allah berikan kepada kita kenikmatan, sayang kepada kita, diberikan kesempatan untuk memperbanyak amaliyah dan juga meningkatkan. Mudah-mudahan jamaah dirahmati Allah, segala amaliyah kita yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Dzulqa'dah yang sudah kita lewati selama 20 hari ke belakang, yang tersisa jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai berlalu begitu saja. Tidak ada nikmat yang gratis, karena semua yang Allah berikan itu adalah sebagai ujian buat kita semuanya. Untuk apa ke depannya? Dikasih umur panjang, sehat walafiat, dipertemukan dengan bulan Dzulqa'dah. Allah sayang kepada kita, lalu apa yang bisa kita berikan buat Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai Allah berikan kemuliaan, umur panjang, ketemu dengan bulan haram, bulan mulia, tapi kita masih santai-santai saja. Tidak ada waktu buat santai buat kita semuanya. Kita berpacu dengan waktu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di khutbah yang singkat ini, Jumat yang singkat ini, Al-Fakih ingin mengajak buat saya pribadi khususnya, dan buat kita semuanya jamaah dirahmati Allah. Yuk, Dzulqa'dah yang tinggal beberapa hari lagi, dan Dzulhijjah yang mudah-mudahan Allah sampaikan, Muharram juga sampai ke sana oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan. Kita jangan sampai disia-siakan. Kita persiapkan, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin Ramadan yang lalu kita masih kurang maksimal ibadahnya, Quran belum khatam, sedekah masih santai-santai saja. Maka jamaah dirahmati Allah, Allah sayang kepada kita, dipertemukan dengan Dzulqa'dah ini, bulan-bulan haram, agar kita semuanya benar-benar sadar kembali, meningkatkan amaliyah. Jangan sampai kendor lagi setelah kita merawat ibadah kita di tarbiyah selama Ramadan. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, yang harus kita lakukan di Dzulqa'dah yang tersisa ini, Dzulhijjah insya Allah kita sampai ke sana, dan Muharram. Yang pertama adalah kathratus syukr, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur kepada Allah. Baik syukur kita dengan lisannya, dengan hatinya, meyakini bahwa semua yang Allah titipkan kepada kita semuanya adalah titipan. Semuanya akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Digunakan untuk apa? Dari mana? Untuk apa?
meyakini bahwa semua ini adalah titipan Allah, dan yang tak kalah pentingnya syukur kita agar kita terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita adalah menggunakan semua kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, baik hartakah, fisik sehat walafiat, atau lisan, atau harta, jabatan, adalah semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan jamaah dirahmati Allah, kalau kita syukur kita dengan rukun 3 hal ini, yang lisannya, hatinya, fisik kita, dengan memperbanyak amal soleh, mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah terima syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau syukur kita terima Allah, maka insya Allah nikmat yang sudah Allah berikan akan terus Allah berikan kepada kita semuanya. Yang kedua, akan ditambah nikmat-nikmat yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita rawat, bahkan kita tingkatkan di bulan-bulan haram ini, jamaah dirahmati Allah, Dzulqa'dah yang tinggal tersisa beberapa hari lagi. Dzulhijjah, mudah-mudahan Muharram juga sampai ke sana, mudah-mudahan Allah panjang umur kita. Yang kedua adalah kathratul a'mali sholihah, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan, baik yang hablum minallah maupun hablum minannas, yang mahdoh maupun ghairi mahdoh, ritual ataupun sosial. Kenapa? Karena ulama mengatakan al-amalu salihu a'zamu ajran fil ashril hurum. Amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan haram tersebut, 4 bulan haram tersebut termasuk Dzulqa'dah ini, itu pahalanya dilipat gandakan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Maka jemaah dirahmati Allah, kalau Allah panjang usia kita ketemu dengan Dzulqa'dah, bulan haram ini, maka kita diberikan kesempatan kembali sama Allah. Ramadan yang kurang amalnya, Ramadan yang kurang tahajudnya, Ramadan yang kurang Qur'annya, baca Qur'annya, Ramadan yang sedekahnya kurang, maka diberikan kesempatan sama Allah. Agar apa? Agar amaliyah kita ditingkatkan di bulan-bulan haram ini. Agar apa? Agar amaliyah kita yang kurang bisa tertutup, amaliyah kita yang bolong bisa keganti. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk jangan sampai Allah muliakan bulan haram, Rasul muliakan bulan haram, tapi kita santai-santai saja, menganggap itu waktu yang biasa-biasa saja. Kalau memang kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah muliakan, Rasul muliakan, maka kita pun juga harus ikut memuliakannya. Dengan apa? Memperbanyak amaliyah soleh kita. Sholat jamaahnya, fardu jamaahnya terus dirawat, jangan sampai ditinggal. Sebulan kita dididik, dilatih, ditarbiyah berjamaah di masjid, tapi selama Ramadan jangan kendor, jangan ditinggal. Quran yang sebelum Ramadan kita bisa khatam, mungkin sebelum Ramadan kita jarang baca Quran, tapi Ramadan bisa khatam Quran, maka selepas Ramadan Quran tetap dekat dengan hati kita. Jamaah dirahmati Allah, yuk kita perbanyak amal soleh, kita tingkatkan di bulan Dzulqa'dah ini dan bulan-bulan haram tersebut yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena apa? Karena Allah sudah kasih kita sehat walafiat, umur panjang, ilmu, bisa ta'lim, bisa bekerja. Maka jangan sampai kenikmatan yang Allah titipkan buat kita semuanya tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah sampaikan, bismillahirrahmanirrahim, man amila sholihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, yakin bahwa semua amaliyahnya akan dicatat oleh Allah, akan dilihat oleh Allah, dicatat malaikat, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh akan kami berikan mereka kehidupan yang baik, sejahtera. Jamaah dirahmati Allah, orang yang beriman kepada Allah dan keimanannya dibuktikan dengan ketaatan fisiknya, hatinya, lisannya, taat kepada Allah, terus memperbanyak amal soleh termasuk bulan-bulan haram ini, maka Allah berikan kehidupan yang baik, sejahtera. Apa itu? Yang pertama, dikasih rezeki yang halal. Yang kedua, pasti diberikan sifat qanaah, banyak bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, orang yang beriman kepada Allah dan dia beramal soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, Allah bimbing ia hidupnya untuk selalu beramal soleh. Nikmat buat mereka yang beriman dan keimanan dibuktikan dengan amal solehnya.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, kita jaga, kita rawat di bulan-bulan haram ini, termasuk Dzulqa'dah ini yang sudah tinggal sepekan lagi, adalah ijtinabun ma'asi, menjauhi maksiatan-kemaksiatan, menjauhi kezoliman-kezoliman, baik zolim buat diri sendiri ataupun zolim dengan orang lain. Kenapa? Karena termasuk dinamakan bulan haram itu haram berselisih, haram bermusuhan, haram mengadu domba, haram menyebarkan hoax. Apalagi di zaman-zaman bulan-bulan politik, tahun-tahun politik, jangan sampai kita terbawa, kita yang awam, kita yang tidak tahu, ikut-ikutan menyebarkan fitnah, ikut-ikutan menyebarkan hoax, menyebarkan maksiat, adu domba dan sebagainya, zolim. Kenapa? Karena pahala di bulan haram tersebut dilipat gandakan, maka dosa maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut termasuk Dzulqa'dah ini adalah dosanya pun dilipat gandakan dibanding bulan yang lainnya. Na'udzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, maka jangan sampai bulan Dzulqa'dah yang tinggal tersisa beberapa hari lagi dan bulan Dzulhijjah ke depan, jangan sampai kita sia-siakan apa yang harus kita persiapkan. Tentunya Ramadan sudah terlewat, Syawal sudah kita lewati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faragta fansab, maka jika telah selesai satu urusan maka bersungguh-sungguhlah untuk menyiapkan urusan yang lainnya. Apa itu? Di depan mata kita ada Idul Kurban, kita tidak sempat haji, kita belum sempat umroh, maka yuk kita mengorbankan kecintaan kita kepada Allah dengan mengorbankan harta, sebagian harta yang kita cintai dengan Idul Kurban, beli kambing dengan patungan sapinya dan sebagainya. Kenapa? Karena ibadah dengan lisan semuanya mampu, ibadah dengan hati semuanya mampu, tapi ibadah dengan harta semua bisa, semua punya, semua mampu, tapi belum tentu mau. Maka jamaah dirahmati Allah, jangan sampai belasan puluhan tahun Allah kasih umur panjang, Allah kasih rezeki yang melimpah 11 bulan, Allah kasih kesempatan menabung, tapi kita tidak pernah bisa berkurban. Jangan sampai juga harta kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, masih ada waktu tersisa beberapa minggu lagi, beberapa pekan lagi. Jangan sampai, tentunya mudah-mudahan kita berharap Allah berikan kita rezeki yang cukup melimpah sehingga tahun ini kita bisa berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat yang kuat, tekad yang kuat, ikhtiar kita sempurnakan, dan yang keempat tentunya jangan lupa dengan aksi yang nyata menabung. Karena jamaah saya di Nurul Huda Cilincing itu ada yang tahun ini bulan haji, mestinya tahun 2024 dia haji, tapi dia bisa naik haji 2023 karena kuota haji tahun ini 224.000, tapi ada kuota tambahan 40.000. Satu KBIH ada 17 yang tersebut namanya, maka dipanggillah oleh pimpinan KBIH ini karena harus melunasi sisa dana jamaahnya 26 juta selama 6 jam. 17 atau 14 orang itu dalam KBIH itu ditanya oleh Pak Haji, siapa yang sanggup selama 6 jam bisa melunasi 26 juta. Dari 14 orang atau 17 orang itu saya lupa, hanya 4 orang yang sanggup. Padahal ada pengusaha, ada anggota DPRD, ada yang ASN, PS dan sebagainya. Tapi jamaah kami, tukang pecel, tukang bakwan, selama 10 tahun ditanya Pak Kiai, kok bisa empok, bisa nabung yang sanggup 6 jam 26 juta. Yang lainnya pengusaha yang punya harta secara fisiknya dia mampu tapi nggak sanggup 6 jam. Dari mana itu? Saya nabung Pak Kiai selama 10 tahun, setiap saya dagang saya celengin 20.000 10 tahun, tidak pernah saya ambil Pak Kiai. Sampai anak saya pun pinjam-pinjaman nggak saya kasih kalau nggak urgent, nggak kepepet. Tapi saya nabung buat niat saya, tekad saya aksi nyata dengan menabung di stop tabungannya. Subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil kesimpulan, niat saja tidak cukup, tekad saja belum kuat, doa ikhtiar tentunya sebagai penyempurna, dan tentunya aksi yang nyata. Kalau kita pengen berkurban, doa yang kuat, ikhtiar yang sempurna, dan kita tabung ada senggang beberapa minggu lagi. Yang mudah-mudahan dengan amaliyah kita ini Allah berikan kemampuan bisa beramal soleh, berkurban. Wallahu a'lam bishawab.